Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film yang tentunya ngobrolin alur film secara singkat. Yang mana Yes akan nemenin kalian dalam kegabutan atau sekedar istirahat sejenak dari kegiatan-kegiatan rutin kalian. Jadi bagi kalian yang bingung nih nyari film apa, Yes akan mencoba memberikan alur-alur film terbaik untuk nemenin kalian semua. Satu film, satu cerita buat kalian. Kali ini, Yas akan membawakan alur film drama romantis yang sudah ada cukup lama yang berjudul City of Angel pada tahun 1998. Film ini mengisahkan seorang malaikat bernama Seth yang jatuh cinta kepada manusia. Jadi, tunggu apa lagi? Kita langsung aja ya mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan seorang anak kecil yang lagi sakit terbaring di kamarnya. Dan di sampingnya duduk seorang lelaki berpakaian serba hitam yang sedang memperhatikannya dengan seksama. Pada akhirnya, gadis kecil ini dibawa ke rumah sakit dan pria ini terus mengikutinya. Dan hanya gadis ini yang bisa melihatnya. Yang gak lama kemudian, ternyata gadis ini telah berdiri bersama pria tersebut. Dan pada kenyataannya, anak ini telah meninggal. Dan pria ini adalah malaikat pencabut nyawa yang bernama Seth. Jadi malaikat pencabut nyawa ini banyak banget dan ada hampir di semua sudut kota. Terlihat mereka sedang mengawasi dan memiliki kekuatan saat menyentuh manusia untuk tidak lalai dan lebih fokus akan sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Dan mereka juga bisa mendengarkan isi pikiran dari manusia-manusia tersebut. Adegan pun berlanjut pada seorang dokter cantik bernama Maggie yang akan mengoperasi seorang pasiennya yang memiliki penyakit jantung. Awalnya operasi berjalan lancar dan Seth pun terlihat di sini. Thank you, everybody. Getting that attitude, too. Getting an attitude. Tapi pada akhirnya sekuat apapun Maggie mencoba, dia tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Dan Maggie hanya bisa menangis karena merasa gagal sebagai seorang dokter. Dan Seth pun memperhatikan Maggie dengan sangat dekat. I lost it. Seth berbincang dengan temannya yang sesama malaikat bernama Kasiel dan menanyakan kepadanya apakah dia pernah terlihat oleh manusia. Temannya bilang hanya orang-orang yang mereka perbolehkan yang bisa melihat mereka. Seth menceritakan bahwa dia yakin dokter yang ditemuinya sebelumnya melihatnya. Dan temannya bilang itu tidak mungkin. Seth pun terus-terusan mengunjungi Maggie dan melihat kesedihan Maggie yang gagal menyelamatkan pasiennya. Dan ya tentu saja di rumah sakit ini banyak banget ya malaikat kematian, khususnya di bangsal anak-anak nih yang dikunjungin Seth. Pada akhirnya sih Seth memperlihatkan wujudnya kepada Maggie dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya saat pasien itu meninggal. Tapi Maggie menjawab dia tidak ingin siapapun meninggal di tangannya. Maggie pun menanyakan dari mana Seth tahu namanya. Seth hanya menunjuk kartu pegawai Maggie. Selama mengoperasi pasien, Maggie hanya memikirkan Seth dan tentu saja ini didengar ya oleh Seth ya karena dia bisa baca pikiran. Agak khawatir sebenarnya melihat Seth ngeliatin Maggie saat mandi ini. Jangan-jangan selama ini kita juga dilihatin guys. Maggie terbangun saat malam dan menemukan buku yang belum pernah dilihatnya ada di mejanya. Dia pikir itu buku yang diberikan pacarnya untuk membantu menenangkannya. Ternyata buku itu bukan dari pacarnya dan Maggie pun mencari tahu buku siapa itu. Talking about? I didn't give you this book. You didn't? Where'd you get it? Saat pergi ke perpustakaan, Maggie bertemu kembali dengan Seth yang menampakkan dirinya dan berbincang cukup lama yang membuat semua malaikat kematian yang ada di sini memperhatikan mereka berdua.
akhirnya Seth meminta Maggie untuk membawanya keluar dari sini. Mereka pun membicarakan banyak hal, rasa makanan, arti hidup, kepercayaan akan surga, sampai pada akhirnya pasien Maggie yang bernama Messinger mempunyai masalah. Bigger out there. There's something bigger than me and bigger than you, and it. Setelah Maggie selesai memeriksa pasiennya, tiba-tiba saja pasien tersebut berkata bahwa dia tahu Seth ada di sini walaupun dia tidak bisa melihatnya, dan Seth pun merasa bingung. I can't see you, but I know you're there. Go back and tell them that I'm not going. Gak lama Seth memutuskan untuk menunjukkan wujudnya pada Messenger dan bertanya bagaimana dia tahu Seth ada di sini. Dan ternyata guys, Messenger ini nama aslinya adalah Nathaniel Messenger. Dia adalah mantan malaikat yang memutuskan jadi manusia. Dan dia mengatakan bahwa malaikat itu juga diberikan berkah untuk bisa memilih. Seth pun bertanya kenapa memilih menjadi manusia. Akhirnya dia memperlihatkan foto-foto anaknya, cucu-cucunya, dan tentunya istrinya yang membuat dirinya memutuskan untuk berubah menjadi manusia. Dan untuk bisa menjadi manusia, Seth cukup menjatuhkan dirinya atau seperti membuka jendela, membuka pintu apapun yang Seth yakini akan berubah dirinya menjadi manusia. Seth menceritakan apa yang dia ketahui barusan kepada temannya Cassiel, dan temannya pun menanyakan kenapa masih belum melakukannya. Ya, karena pada saat ini Seth belum siap melepaskan semua yang dia punya sekarang. Besoknya Seth bertemu lagi dengan Maggie. Maggie mengatakan bahwa pasiennya Messenger mengundangnya datang ke acara syukuran kesembuhannya dan menanyakan apakah Seth akan datang. Seth malah balik bertanya, apakah kamu akan datang? Yang sebenarnya agak lucu ya, bingung jadinya. Seth pun menanyakan kepada Maggie apakah dia mencintai pacarnya Jordan. Maggie hanya bilang bahwa cinta hanyalah sebuah kata yang menggambarkan reaksi kimia atau emosi. Jadi dia juga nggak tahu sebenarnya cinta itu apa. Maggie bertanya kepada Seth kenapa tidak pernah menyentuhnya. Seth bilang karena dia tidak mau menyakiti Maggie. Saat di acara Messenger, Maggie banyak menanyakan tentang Seth kepadanya. Tapi Messenger mencoba sebisanya menutupi jati diri Seth nih. Sampai pada akhirnya di rumah Maggie, Seth menceritakan siapa dia dan mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Maggie sejak pertama kali bertemu karena melihat Maggie sangat berusaha dan ingin sekali menyelamatkan manusia. Tapi hal tersebut dianggap hanya sebuah kebohongan. Karena hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin Maggie bisa percaya. I cannot conceive of it. Will you marry me? Nggak lama, Jordan pun melamar Maggie dan membuat Maggie berpikir tentang Seth. Dan pada akhirnya menemui Messenger lagi dan menanyakan kembali tentang Seth. Messenger mengatakan bahwa Seth adalah malaikat maut yang tidak bisa merasakan apapun, tidak takut, tidak bisa merasakan sentuhan, rasa lapar, dan dia abadi. Dan ia bisa mengorbankan itu semua untuk Maggie karena dia mencintainya. Maggie pun bertanya, bagaimana Messenger tahu ini semua? Messenger akhirnya memberitahu Maggie bahwa dia juga salah satu dari malaikat tersebut sebelum memutuskan untuk menjadi manusia. Maggie menemui Seth di perpustakaan dan mengatakan pada Seth bahwa dia akan menikahi Jordan. Walaupun dia tidak mencintainya dan dia juga tahu Jordan tidak mencintainya. Dan mereka menikah karena itu bisa saling menguntungkan buat mereka berdua. Seth yang merasa sedih pun pada akhirnya memutuskan menjadi manusia dan menjatuhkan dirinya dari gedung pencakar langit yang belum jadi. Besoknya, saat saya terbangun, dia baru pertama kali merasakan sakit dan melihat darah yang keluar dari tubuhnya. Dan semua orang pun bisa melihat Seth kali ini. Seth pun merasa senang dan akhirnya bergegas menuju rumah sakit untuk menemui Maggie. Tapi ternyata Maggie berada di Kanada, di Danau Tahoe,
di villa punya pamannya. What happened to you? Oh, sorry. I fell in love. She went to Lake Tahoe. Her uncle has a cabin on the Nevada. Seth pun bergegas ke sana dengan menumpang orang yang dibantu oleh temannya, si Castiel. Pada akhirnya, Seth pun bertemu dengan Maggie dan memberitahu bahwa dia sudah menjadi manusia. Dan Maggie pun ternyata tidak menerima laporan Jordan, pacarnya. Ya, disinilah momen dimana Seth dan Maggie benar-benar meluapkan rasa cinta mereka berdua. Am I too late? I'm in love with you. I couldn't marry Jordan. I feel you. You and me, Mr. and Mrs. Plate. I always ask the dying what they like best about living. This is what I like best. Esoknya, saat Seth mandi dan Maggie pergi ke toko untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, Hey, Maggie yang menikmati suasana pegunungan dengan sepedanya, tiba-tiba saja di tengah jalan, sebuah truk menabrak Maggie. Maggie? Please stay with me. I wanted to show you everything. To touch you and to feel you. Keep looking at me, okay? Don't look at them. Please, Maggie, no. Please don't you look at them. Someone's out there. Maggie! Dan pada akhirnya Maggie meninggal di pelukan Seth yang baru saja menjadi manusia. What I like the best. When they ask me, I'll tell them it was you. God! Dalam kesedihannya, Castiel mendatangi Seth. Seth pun marah kepada Castiel. Apa ini hukuman Tuhan untuknya? No. Am I being punished? You know better than that. Why did he do this? I don't know. Because her number was up? Castiel menanyakan, apakah kamu menyesal menjadi manusia jika tahu pada akhirnya seperti ini? Seth berkata bahwa dia lebih memilih untuk bisa merasakan bau rambut dari Maggie dan sentuhan lembut tangannya daripada hidup abadi tanpa merasakan apa-apa. Pada akhirnya, Seth merelakan semuanya dan mencoba menjadi manusia dengan kebebasan yang dia miliki sekarang. Jadi ending dari film ini tuh bikin mata agak basah ya guys ya. Ya saja ikut sedih nonton film ini. Dulu pertama kali nonton film ini pun sedikit berkaca-kaca. Ya, faedah yang bisa kita ambil dari film ini bahwa manusia itu hanya bisa berencana, tapi tetap di atas yang memutuskan kapan dan di mana. Sekian dari Yas, semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thanks for watching.